Harga dari sebuah kebenaran. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, semua orang bisa berbicara tentang kebenaran. Entah itu kebenaran inse atau kebenaran yang dibangunnya dalam konsep berpikir dan konsep perasaannya. Artinya bahwa mudah sekali orang berbicara atau orang mendengar sebuah kebenaran. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kebenaran sebagai kebenaran. Karena tidak semua orang dapat menerima kebenaran sebagai kebenaran itulah, maka boleh kita katakan harga kebenaran itu sangat mahal. Bahkan nyawa manusia pun tidak cukup untuk sebuah kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan dari kitab suci yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk merefleksikan tentang harga dari sebuah kebenaran. Kitab Putra Sirak mengungkapkan pujian-pujian terhadap Daud, terutama keberhasilan-keberhasilannya. Karena apa? Daud dalam segala tindakannya, ia mengutamakan Allah, dan seluruh tindakannya adalah untuk menghormati Allah dan juga menghormati sesama manusia, terlepas dari sebuah kesalahan yang ia lakukan terhadap istri Uria dan Uria sendiri. Allah menganugerahkan segala macam keberhasilan bagi Daud karena Daud mampu melakukan hal yang benar di hadapannya. Untuk sampai mendapatkan penghargaan tersebut, Daud melalui suatu proses yang panjang, jatuh dan bangun. Tetapi karena apa yang ia lakukan adalah, atau segala tindakannya ditujukan untuk menghormati Allah, maka ia melewati semua itu dengan baik. Dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena sebuah peristiwa, tetapi melalui suatu proses pergumulan yang panjang. Sebagai seorang nabi, Yohanes boleh dikatakan sebagai suara kebenaran. Ia harus mengatakan hal yang benar
tidak memikirkan resikonya itu apa. Yang penting bagi Yohanes adalah kebenaran harus disuarakan. Dan akibatnya adalah ia membuat Herodias menaruh dendam. Ia membuat Herodes tidak nyenyak dalam tidur. Dan hal itu berujung pada pemenggalan kepalanya sendiri. Itulah harganya bagi Yohanes. Kebenaran lebih mahal dari nyawanya. Maka ia tidak peduli akan nyawanya sendiri, dan ia harus mengatakan hal yang benar, apapun resikonya. Sedangkan kita melihat Herodias dan juga Herodes. Herodes senang mendengar suara kebenaran, mendengar hal-hal yang benar. Sedikit ia merasa terusik. Walaupun ia terusik, ia masih sadar bahwa Yohanes adalah orang benar. Sementara Herodias sama sekali ia tidak mau menerima kebenaran yang diserukan oleh Yohanes. Atas kritikan Yohanes terhadap perselingkuhannya dengan Herodes, Herodias menyimpan dendam itu, dan tibalah waktunya di mana Herodes memberikan kepala Yohanes Pembaptis sebagai korban untuk memenuhi keinginan Herodias. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebenaran bersuara dari berbagai macam sudut indera kita. Dalam posisi mana kita mau mendengarkan dan mau menerima, terutama mau menerima kebenaran itu, sangat dibutuhkan dari kita. Apakah kita hanya pengagum sementara kebenaran, mendengarkan lalu salah bertindak, atau bertindaknya bertentangan? Ataukah kita seperti Yohanes, bahwa kebenaran lebih mahal harganya dari nyawa seorang manusia? Mari kita merefleksikan ini. Tuhan memberkati kita semua.